Pegawai sejarah. Selamat pagi. Kok. Mesti aja ngedek kamera jemblung mesti jemblung tok ae kamera. Obongen diobong ae mripate. Kompleks candi ini merupakan candi yang besar dan di antara candi-candi yang lain. Jas merah. Merupakan sejarah. Yes. Kok. Mesti aja ngedek kamera jemblung tok ae kamera. Obongen diobong ae mripate. Ngono. Ali balik. Betul lagi dengan. Siap. Kita kamu dengan berulah. Oke. Nggih. Sinten tak jenengan? Sing riyen niku lho Bu, sing mboten angsal jangan di-upload jenengan riyen niku. Oh, sing masih Nggih, tahun yang lalu. Saniki sampun asal surat edaran sing sama Bupati. Angsal Bu. Angsal. Malang tasih buka sedaya. Nggih buka. Lah nggih. Candi Singosari niku lah, lek Candi Singosari tasih buka tutup soalnya ketemu kok kan pengunjungnya kuat. Kados sing daripada mungkin terlalu napa nggih, terlalu kathah nggih melepan niku kados sing lek wonten keperluan saged
Terus yang mboten asal Coba kamera sekarang gitu. Untuk gambar sak jam durasi ini setengah jam kok. Ya ada baru umum. Salah satu juru peliharane kadang ngoten ajri ngoten kan nggih. Jadi kewala malah nggih besar Kulo nggih mboten wantun nek waktu niku Mas. lagi kondisi Nggih kita sih banter-banter iki ya. Ya nggih manut saking pemerintah mawon kita juga Jawa Timur nggih manut mawon niki malah niki militer kan tulung agung nggih sebagian ditutup. Nggih. Kan ten ningali ten status ini ten Singosari. Di seluruh Jawa Timur ya di KPSB betul sakit memutuskan terus dibuka ditutup semua. Ini nggih di pas itu kalau menangakan kasus niku. Kalau yang sampai supir. Lah ini 1 tahun yang lalu. Selamat pagi, Pemirsa Indonesia. Kali ini kita berada di Dusun Kerajaan, Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya kita mengunjungi Candi Pendarmaan Sang Garuda yang berbakti, Kerajaan Musabati, Raja kedua Kerajaan Singosari. Oke guys, ini kita akan mendekati lokasi candi. Nanti kita akan bisa bertemu dengan juru pelihara Candi Kidal, Bu Romlah, yang nanti menjelaskan tentang relief-relief cerita mitologi yang ada di dinding Candi Kidal. Penasaran? Pantengin channel kita. Jaga kesehatan, salam sejarah. Mejeng. Tempe. Yes. Pal. Selamat pagi, gue sejarah. Oke. Ini loh.
Selamat pagi guys Indonesia. Kali ini kita ke Candi Kidal, Sang Garuda yang berbakti, raja kedua dari Kerajaan Singosari, Anusapati. Kebetulan sekali kita bertemu dengan Ibu Romla selaku juru pelihara dari Candi Kidal. Ya, selamat pagi, ya, Bu Romla. Ya. Kita dari salam sehat selalu atau Bu Romla, jangan lupa. Ini Bu, kita dari Goa Sejarah. Ya. Ingin sekali tahu tentang sejarah dari Candi Kidal, sekaligus relief yang berada di dinding dari Candi Kidal, karena Anusapati itu seorang raja yang besar sekali, Ibu. Iya, betul sekali. Yang begitu cinta dengan ibunya hingga terukirlah, hingga terukirlah di dinding candi itu tirta amerta, Ibu. Monggo Bu, diterangkan. Nah, kebetulan sekali candi ini unik sekali guys, karena membaca reliefnya itu dari arah kiri, ya Bu. Secara prasawiya. Kalau bahasa itunya itu prasawiya. Tapi kalau pada candi yang lainnya itu pradaksina. Secara pradaksina. Monggo Bu, mulai saking pundi? Ya, terangkan. Mungkin perkenalan dulu. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Romla yang ditugaskan oleh Cagar Budaya Kantor BPCP Trawulan Mojokerto, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Ya. Candi Kidal ini terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi Kidal dibuat untuk pendarmaan Raja Anusapati, Raja kedua Singosari setelah Ken Arok. Raja-raja Singosari ada 5. Pertama Ken Arok, 2 Anusapati, 3 Tohjaya, 4 Wisnuwardana, dan 5 Kertanegara. Masing-masing raja tersebut yang ada pendarmaan atau sebuah bangunan cari, yaitu Anusapati Raja kedua, keempat Ronggowuni gelar Raja Sriwijaya Wisnuwardana yang ada di Candi Jago, dan 5 Kertanegara yang ada di Candi Singosari. Jadi yang nggak ada sebuah bangunan candi untuk penghormatan raja tersebut, yaitu raja pertama dan yang ketiga itu Ken Arok sama Tohjaya. Mungkin dulu belum didirikan, apakah sudah didirikan sampai sekarang masih belum diketemukan, kita sendiri masih masih kurang tahu. Ya. Dan Candi Kidal ini dibuat pada tahun atau didirikan pada tahun 1248 Masehi dan diperkirakan selesai pada tahun 1260 bersamaan dengan upacara seradam. Dan bangunan candi ini dari batu andesit. Di batu andesit. Peninggalan Singosari, semua peninggalan sejarah itu terbuat dari batu andesit, lain dengan peninggalan Majapahit terbuat dari bata merah. Ya, dari bata merah. Dan mengenai struktur bangunan candi ini ada 3 bagian. Pertama kaki candi, kedua tubuh candi, dan ketiga atap candi. Masing-masing bagian candi ini, bagian pertama anak tangga yang masuk ke mau ke bilik candi ada kepala naga. Kepala naga yang kalau orang Bali disebut makara makari, karena apa? Di sini ada pria juga ada wanita. Makara makari. Dan makari. Ini bagian kaki candi, dan di sini di bagian kaki candi ini ada 6 sute, masing-masing sute itu ada singa penyangga atau singa murti, arti yang jongkok itu arti kekuatan candi. Dan di kanan kiri singa penyangga itu ada ornamen, yaitu medalion dan purnakumba. Bu, sakit di kali keliling Bu, monggo. Ini penasaran guys? Nah, ini maaf, ini kenapa kok dinamakan makan? Kan ini yang cewek. Ini yang cewek. Kalau ini ada anting. Oh, antingnya. Ada tanda antingnya. Dan di sini bagian sudut candi ini masing-masing ada singa penyangga, ya, singa penyangga atau singa murti. Ini arti kekuatan candi, seolah-olah patung tersebut menyangga kekuatan candi. Dan tempat duduk ya singa ini namanya Padma. Ya, Padma ini namanya bersama. Ya. Dan di sini di kanan kiri singa penyangga ada ornamen, yaitu medalion. Ya, ada bagian kaki dan tubuh candi. Ya, ini medalion yang berbentuk bulat yang sekarang dinamakan medali. Tapi kalau ini yang agak keluar dari ini, yang agak bentuknya agak ini namanya purnakumba atau jambangan. Purnakumba. Ya, purnakumba atau jambangan medalion. Ini kalau ini purnakumba ini yang ada hanya di bagian kaki candi. Ya. Dan di sini di Candi Kidal ini istimewanya itu dengan adanya fragmen relief Garudia, ada 3, yaitu sisi selatan, timur, dan utara. Dan di sini cara membacanya secara prasawiya.
Tapi pada umumnya candi membaca relief di candi itu secara pradaksina dari arah utara ke selatan atau dari arah kanan ke kiri. Tapi di sini kebalikannya, yaitu secara prasawia dari arah selatan ke utara atau dari arah kiri ke kanan berlawanan arah jarum jam. Itu istimewa di sini. Karena apa? Kok dinamakan kiri? Dinamakan karena di sini nama Desa Kidal ini di Jawa Kawi itu ada dua arti, yaitu kiri dan selatan. Kiri karena yang didarmakan di sini Raja Anusapatu anak tiri dengan raja pertama yaitu Ken Arom. Konon kan kalau anak tiri tidak diperlakukan sama dengan anak kandung. Ya, seperti itu. Dan kedua selatan, Candi Kidal ini terletak di sebelah selatan daripada kerajaan Singosari yang terletak di sebelah utara sana. Oh, nggih. Ya. Ini kita mulai dari relief pertama yaitu yang menghadap ke selatan. Nah, ini relief yang pertama. Ini apa Bu niki, Bu? Ini Garudia. Garudia. Ya, ini Garudia anaknya Dewi Winata. Ini dan para naga anaknya Dewi Kadru. Di antara dua dewi ini yaitu istri Resi Kasyapa. Mempunyai tebak-menebak bagi siapa yang kalah harus jadi budak yang menang. Tapi sebenarnya Winata ibu Garudia dalam pihak yang menang karena kelicikannya Dewi Kadru, kalahlah Dewi Winata. Ya, ini membuat sayembara, membuat tebak-menebak bagi siapa yang kalah harus jadi budak yang menang kan. Ini tebak-menebaknya yaitu mengenai kuda Ucesrawa. Sebenarnya kuda tersebut itu berwarna putih semua. Karena kelicikannya Dewi Kadru, para naga ini disuruh menyemburkan bisanya kepada kaki kuda tersebut. Akhirnya kalahlah Dewi Winata. Dan di sini simbolnya, lambangnya sini anak yang membantu atau merawat para naga menjaga ini membantu ibunya. Ini Garudia yang pertama yang menghadap ke selatan atau relief yang pertama. Dan setelah itu lama-kelamaan Garudia bertanya kepada para naga, bagaimana supaya ibu saya bebas dari perbudakan Dewi Kadru. Para naga minta diambilkan air tirta amerta. Padahal air tirta amerta itu air keabadian atau air kesucian, hanya minumannya para dewa. Itu relief yang kedua yang menghadap ke timur. Iya. Oke guys, penasaran dengan relief Candi Kidal? Kita ikuti terus, pantengin channel kita. Ini relief kedua yang menghadap ke timur atau yang bagian belakang. Ini Garudia sama namanya, tapi yang dibawa atau yang dipanggul berbeda. Ini Garudia membawa Guci Kamandalu, yaitu tempat air tirta amerta. Ini Garudia untuk mengambil air tirta amerta tersebut sempat bertarung dengan para dewa. Sampai-sampai Dewa Wisnu turun tangan dan bertanya kepada Garudia apa tujuannya untuk mengambil air tirta amerta tersebut. Dan ini Garudia setelah menceritakan bahwa ingin menebus ibunya dengan air tirta amerta tersebut, sampai-sampai ini Dewa Wisnu turun tangan dan bertanya kepada Garudia mau membantu Dewa Wisnu, asalkan Garudia ini mau menjadi tunggangannya Dewa Wisnu. Ya, seperti itu. Setelah itu bertarung dengan para dewa, kalahlah ya, para dewa kalah, dan ini Garudia bisa membawa air amerta tersebut kepada para naga tadi untuk membebaskan atau untuk menebus ibunya. Tapi sebelum air amerta itu diminum oleh para dewa, oleh para naga, oleh para naga, dengan diam-diam Dewa Wisnu itu menjaga air tersebut supaya nggak sampai diminum oleh para naga. Karena apa? Seandainya air amerta tersebut diminum oleh para naga, rusaklah dunia ini. Dan disitulah kenapa naga-naga tersebut itu lidahnya terbelah jadi dua karena menjilati rumput ilalang. Itu sampai itu. Setelah itu Garudia bisa menukar dengan air amerta kepada ibunya, relief yang ketiga yaitu menghadap ke utara. Monggo, silakan. Penasaran? Itu tadi tirta amerta. Monggo Bu, niki relief yang terakhir niki Bu. Yang menghadap ke utara. Ke utara. Ya, namanya sama Garudia, tapi yang dibawa atau yang dipanggil yaitu Dewi Winata. Dewi Winata yaitu ibu Garudia. Dan di sini menyimbolkan bahwa intinya ini anak yang ingin berbakti kepada orang tua, dan kenapa sih ini Candi Kidal kok dibuat untuk relief diukir sedemikian rupa, karena kita seperti
mengambil dari bumi pertiwi ini dari penjajah. Itu sebuah Nggih. lambang, Lambang, sebuah nggih, Bu. lambang. Nah di ini anak yang ingin membebaskan ibunya yaitu Dewi Winata. Dewi Winata. Dan intinya itu tadi anak yang ingin berbakti kepada orang tua. Pertama anak yang membantu, ya membantu. Kedua yang menebus, ya berjuang untuk menebus ibunya. Dan yang ketiga bebaslah dari perbudakan Dewi Katu tersebut, yaitu Dewi Winata lepas dan Garud setelah lepas Garudnya membawa kembali kekayangan atau ke surgawi. Itu bagian kaki candi. Lain dengan bagian tubuh candi, ruang pusat ya, ruang pusat itu sebenarnya tempat patung Anusapati yang berwujud jiwa tapi sayang Siwa Mahadewa ya, gitu. Siwa Mahadewa sekarang ada di Museum Royal Tropical ya, Amsterdam. museum lengkapnya Museum Tropical Royal Institute Amsterdam Belanda. Karena apa kok ada di sana? Karena dulu kita masih belum merdeka, masih dikuasai oleh purbakala Hindia Belanda, dan patung tersebut lepas dari situsnya gitu. Untuk pemugaran, Bu. Untuk pemugaran ini Candi Kidal ini dipugar pada tahun 1985 sampai 1990 oleh Dipu Jatim dan kantor Suaka Purbakala Trowulan Mojokerto yang sekarang, kalau dulu BP3, kalau sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCP. Iya, BPCP. Oke guys, inilah relief yang menceritakan seorang Anusapati, raja yang begitu berbakti kepada ibunya, Ken Dedes, dengan perwujudan Garuda ya. Oke guys, sebetulnya ada arca yang besar gitu, iya, teng bilik gitu. Dan kalau itu yang bagian pusat ruang apa itu bilik candi. Tapi kalau di kanan kiri ada ruang kecil namanya relung. Terus tempat sebenarnya ya, tempat patung Nandi Swara Mahakala itu yang menghadap ke barat di kanan kiri. Pintu masuk ke bilik candi. Kalau relung yang menghadap ke utara tempat patung Durga Mahesa Suramardini, relung yang menghadap ke timur tempat patung Ganesha, dan relung yang menghadap ke selatan tempat patung Siwa Mahaguru. Tapi sayang semua patung tersebut sudah nggak ada pada tempatnya. Ini yang terakhir, Bu. Tinggal nama dan tentunya saja. Yang terakhir nih, Bu. Iya. Pesan untuk kita terutama kaula muda tentang apa sih sejarah itu. Gini, kalau sejarah menurut saya dan kita semua seluruh orang-orang Indonesia terutama ya, kita Bung Karno pernah pesan jas merah, jangan sampai lupa dengan sejarah. Karena kalau saya pribadi, marilah kita sukseskan, kita kembangkan tentang sejarah. Karena apa? Nggak ada sejarah, nggak ada kita. Seperti ini juga bukan ya dulu, tapi ini di buku Negara Kertagama nggak ada ya, nggak ada bahwa Bung Karno dulu masih belum mempunyai lambang negara kita. Itu pernah menyuruh salah satu jenderal yaitu Muhammad Yamin pergi ke Candi Kidal, meneliti, membaca dengan relief tersebut sampai dibuat lambang negara Indonesia sekarang ini, Bu. Iya, dan di sini di Candi Kidal ini cikal bakal Nusantara. Sebegitu luasnya tentang cerita dari relief Garuda. Dan di sini hanya satu-satunya candi yang menceritakan Garuda, yang menceritakan tentang anak yang ingin berbakti kepada orang tua seperti kita mengambil bumi pertiwi dari penjajahan untuk kemerdekaan. Tapi untuk yang membangun, Bu, yang membangun candi ini. Yang membangun candi itu masa kerajaan Ranggawuni. Tapi ini yang di sini yaitu Prabu Mahesa Wongateleng. Prabu Mahesa Wongateleng itu masa kerajaan Ranggawuni. Wisnuwardana berarti. Iya, Wisnuwardana. Prabu Mahesa Wongateleng anaknya Kek Narok sama Ken Dedes. Sama Anusapati satu ibu ya, lain ayah. Karena Anusapati kan anaknya Aku Tunggal Ameto sama Bunda Ken Dedes. Seperti itu. Nggih, Bu, matur nuwun sangat atas penjelasannya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sami-sami. Oke guys, demikian cerita yang begitu atraktif dari Bu Romla tentang relief dari Candi Kidal. Ingat pesan beliau, jangan pernah melupakan sejarah, karena kita di sini ada karena sebuah sejarah, dan Indonesia besar seperti ini karena sebuah sejarah. Terus pantengin channel kita, jangan lupa like, share, dan komennya. Kami tunggu. Salam sehat, tetap semangat, dan salam sejarah. Matur nuwun, Bu Romla. Iya. Selamat bertugas.
Gue secara. Yes. Sekali. Bang. Harus disuk. Oh, ini sekarang, Pak. Yes. Sekali. Bang. 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 Gue secara. Yes. Bakar semangatmu. Yes. Tingkatkan kreativitasmu. Yes. Seduluran Sulawesi. Yes. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yes.